Rahayu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pada sampai saat ini saudara-saudara semua masih tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan dari seorang saudara kita yang jauh di sana. Ya. Dia menanyakan tentang sholat itu apa. Sebetulnya semuanya sudah mengerti tentang makna daripada sholat itu yang sebenarnya. Tetapi pada saat ini saya akan menjawab hakikat sholat itu yang sebenarnya itu apa. Kalau di dalam ranah ilmu Jawa, ya pengertian Jawa maksudnya, bukan ilmu Jawa tapi pengertian Jawa. Sholat itu ya terdiri dari dua kata, yaitu so dan lat. Kalau dalam bahasa Jawa, so itu adalah wiso. Wiso itu artinya racun. Ya, racun berbisa. Kemudian lat itu adalah lati, artinya itu lidah, ucapan. Jadi kalau ada istilah lidah itu lebih tajam daripada pedang, itu memang benar. Makanya saat ini makna sholat yang sebenarnya itu adalah bukan pergerakan. Ya, sholat itu bukan pergerakan, bukan syariat pergerakan, tetapi sholat yang sebenarnya adalah bagaimana kita bisa menjaga ucapan kita, bagaimana kita bisa menjaga kata-kata kita, agar jangan sampai apa yang kita ucapkan dan apa yang kita katakan itu membuat orang lain itu minimal adalah sakit hati. Ya. Kalau memang saudara-saudara sudah pernah melakukan sholat, sudah pernah melakukan sembahyang bahasanya ya, itu tentunya saudara-saudara sudah bisa menerapkan dalam kehidupan keseharian. Bisa benar-benar memberi contoh yang terbaik dalam segala ucapan dan kata-kata. Ya, paling tidak memberi contoh kepada keluarga, anak, suami, istri, dan saudara, dan lainnya. Dan kemudian itu akan menyebar ke seluruh masyarakat. Jadi saya rasa saudaraku semuanya, terutama yang memberi pertanyaan ini, bisa memaknai apa yang saya katakan. Jadi jangan kita ini merasa sudah dekat dengan Tuhan, merasa kita ini sudah sholat, sudah melaksanakan rukun ibadah, kemudian kita seenaknya sendiri. Jadi yang pasti ketika kita benar-benar melakukan sholat, itu kita benar-benar bisa merasakan hikmah, atau kita bisa merasakan apa itu sholat yang sebenarnya. Karena dalam hal ini sholat itu bukan ucapan, ya kan? Sholat itu bukan pergerakan seperti yang ada pada umumnya. Sholat adalah bagaimana kita bisa menjaga ucapan dan kata-kata kita. Karena dari sumber ucapan dan kata-kata kita itu nanti akan merajuk ke perbuatan kita dalam keseharian, dalam bermasyarakat. Makanya kalau kita sudah benar-benar merasakan apa itu sholat, kita juga bisa merasakan makna yang sebenarnya, hakikat yang sebenarnya. Sebetulnya semuanya sudah pernah melakukan, sebetulnya semuanya sudah merasakan. Tetapi dari titik kesadaran yang benar-benar hakiki, mampukah kita menerapkan dalam keseharian itu? Jadi sholat itu bukan berarti pergerakan seperti takbiratul ihram, ruku, sujud, bukan seperti itu. Nah, pergerakan-pergerakan seperti itu pun ada maknanya sendiri-sendiri. Ketika kita melaksanakan sholat takbiratul ihram, kita benar-benar bisa merasakan. Yang membuat kita berdiri itu siapa? Ya kan? Kemudian kita bersedekap, tangan kiri ditutup dengan kanan, itu maknanya apa? Ya toh, kemudian kita mengucapkan
kalimat Al-Fatihah. Kita mengucapkan Al-Fatihah. Sebelumnya kita mengucapkan atau kita ini menyebut nama Allah. Nah, ini kita harus benar-benar bisa menerapkan dan merasakan yang sebenarnya. Jadi bukan hanya sekedar walau alam apa kata nanti, bukan sekedar itu. Ukurannya adalah diri kita pribadi. Kemudian kita ruku. Makna dari ruku pun itu ada. Dan ini sangat-sangat dalam sekali kalau kita bisa memaknai. Sangat dalam sekali. Setelah itu kita berdiri lagi kemudian sujud. Nah, dalam kesujudan ini loh, kita harus benar-benar bisa merasakan bahwa kita ini tidak punya daya dan kuasa apa-apa. Semua itu sudah menjadi kodrat dan irodat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kodrat dan irodat Tuhan yang Maha Esa. Ya. Kalau kita jabarkan lebih dalam lagi, kalau kita jabarkan lebih sempurna lagi, kita harus belajar, ya kan? Tak ubahnya ketika kita berjalan, kita akan melampaui jalan yang berliku-liku, kita akan melewati jalan yang bergelombang dan lain sebagainya. Itu menuju kesempurnaan kita dalam beribadah, juga dalam bermasyarakat. Ya. Jadi itulah saudara sepenggal makna daripada sholat itu yang sebenarnya. Dan ini harus benar-benar kita bisa merasakan. Kalau kita sudah bisa merasakan sholat yang sebenarnya, hakikat sholat yang sebenarnya, mampukah kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Menjaga ucapan kita, menjaga kata-kata kita, menjaga perilaku kita. Jangan sampai apa yang kita lakukan dan apa yang kita ucapkan ini menimbulkan suatu bentuk masalah atau perkara di depan kita. Karena kita ini ya sama. Kayaknya kita sudah berbicara baik, ya kan? Kayaknya kita sudah berbicara betul. Tetapi orang yang menerima kata-kata kita atau ucapan kita ini belum tentu bisa seperti kita, ya kan? Misalnya kita hibah, ya kita menghibah, membicarakan orang lain yang tidak perlu dan tidak penting. Ini juga belum masih duduk di ranah sholat itu tadi. Mestinya kalau kita sudah benar-benar merasakan sholat, nggak ada yang namanya hibah atau membicarakan orang lain. Karena itu akan menambah dosa-dosa kita, akan menambah kesalahan-kesalahan kita. Dan yang kita bicarakan itu, ya kan, yang kita hibah itu akan terlepas atau akan terbebas dosa-dosanya. Ini kan istilahnya sinergi. Apa itu gaya tarik menarik, istilahnya itu energi kita, apa itu kita mengucapkan energi positif, kita akan menarik yang positif. Ketika kita mengucapkan energi yang negatif, kita akan menarik yang negatif. Karena semua yang ada di dunia ini adalah keseimbangan. Ketika kita berbuat baik, hasilnya juga baik. Ketika apa yang kita lakukan itu tidak baik, hasilnya pun tidak seperti yang kita inginkan. Ini sudah pasti. Oke, cukup sekian dulu apa yang bisa saya katakan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih buat saudaraku yang sudah mau komen atau sudah bertanya-tanya kepada saya. Dan saya tunggu komentar-komentar pada yang lain, atau kita sharing saja, kita belajar saja. Karena kita ini sebagai manusia tidak mampu apa-apa, tidak bisa apa-apa. Semua adalah sudah menjadi kuasa dan kehendak Tuhan itu sendiri. Ya, kita tidak boleh melampaui kodrat, kita tidak boleh melewati kodrat. Ya, kita pasrah saja kepada Tuhan. Dan Tuhan itu akan benar-benar nanti itu menuruti apa yang kita inginkan. Baiklah saudara, saya akhiri cukup sekian dulu. Rahayu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.